Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahmadian Zahara dari kelas 3D PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Saya di sini akan menyampaikan mengenai makhluk hidup. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai makhluk hidup, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih hidup itu menurut teman-teman semua? Kita memang belum bisa menjawab secara langsung ya. Memang kita itu bisa mengumpulkan tentang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, seperti manusia, hewan, tumbuhan itu merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Nah, sedangkan untuk tanah, air, udara itu merupakan benda tak hidup. Nah, namun apabila kita ditanya apa yang menjadi dasar pengelompokan tersebut, tentu kita harus berpikir ya teman-teman. Nah, untuk menjawab itu semua, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri benda tersebut. Nah, apakah itu termasuk ke dalam benda yang hidup atau benda yang tak hidup? Nah, maka dari itu, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita kupas bersama-sama. Let's go! Sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, di sini ada pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan benda hidup yang mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan benda tak hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tinggal berdampingan bersama makhluk hidup lainnya, dan itu antara lain hewan dan tumbuhan. Meskipun semua organisme ini berbeda satu sama lain, namun mereka memiliki kesamaan, yakni sama-sama diturunkan dari satu leluhur dan hidup. Mungkin ini sebabnya disebut makhluk hidup. Secara umum, makhluk hidup sendiri bisa diartikan sebagai suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau proses yang diperlukan untuk kehidupan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu makhluk hidup melakukan pernapasan. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali. Dapatkah kamu menahan napas selama 1 menit? Tentu kamu tidak sanggup, bukan? Ya, semua makhluk hidup perlu bernapas. Jika sehari tidak makan, badanmu akan lemas. Namun, kamu tetap bisa bertahan hidup. Jika kamu tidak bernapas sebentar saja, kamu bisa mati. Cara bernapas setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan alat pernapasan hewan berbeda-beda juga. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya kerbau, kambing, dan burung. Ada hewan yang bernapas dengan kulit, contohnya cacing. Dan ada hewan yang bernapas dengan insang, contohnya ikan. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun. Ciri yang kedua yaitu makhluk hidup bisa bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Mereka bergerak dengan berbagai cara. Kupu-kupu bergerak dengan terbang, ikan bergerak dengan berenang, ular bergerak dengan merayap di tanah, dan manusia dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Ya, tumbuhan juga bisa bergerak. Tumbuhan bergerak bukan karena tiupan angin, melainkan gerakan tumbuhan tidak menyebabkan berpindah tempat. Contoh gerak tumbuhan adalah yang pertama itu bunga mekar, kemudian yang kedua akar tumbuhan yang memanjang. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Apakah kamu makan setiap hari? Bagaimana seandainya kamu tidak makan sehari? Makhluk hidup perlu makan agar tetap hidup. Makanan bermanfaat untuk satu, pertumbuhan, dan yang kedua untuk menghasilkan tenaga untuk bergerak. Manusia makan tumbuhan dan hewan. Hewan makan tumbuhan dan hewan lain. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Namun tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya di daun. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari.
Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar, demikian juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Coba lihat kembali fotomu saat kecil. Bagaimana tubuhmu? Bandingkan dengan tubuhmu sekarang. Tubuhmu sekarang tentu lebih besar dan lebih tinggi. Apakah kamu memelihara ikan di rumahmu? Pada awalnya anak ikan tersebut kecil. Kemudian anak ikan tumbuh makin besar. Bagaimana dengan pertumbuhan-tumbuhan? Ciri pertumbuhan pada tumbuhan adalah yang pertama, batang makin tinggi, dan yang kedua, jumlah daun makin banyak. Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak berarti memiliki keturunan atau anak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Hewan berkembang biak dengan dua cara, ada yang beranak dan ada yang bertelur. Hewan yang beranak misalnya kambing dan kelinci. Contoh hewan bertelur adalah burung dan katak. Bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu alami. Contohnya dengan biji dan tunas. Mangga dan padi berkembang biak dengan biji. Pisang berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya cangkok, stek, dan okulasi. Buah mangga dapat dikembangbiakan dengan cangkok. Singkong dikembangbiakan dengan stek. Dan ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup tanggap terhadap rangsangan. Makhluk hidup akan bereaksi jika mendapat rangsangan. Tahukah kamu tumbuhan putri malu? Bagaimana jika tumbuhan putri malu disentuh? Ya, daun tumbuhan tersebut akan menutup. Ini membuktikan tumbuhan peka terhadap rangsangan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Rangsangan dapat berupa angin atau debu. Mata kita akan berkedip jika terkena debu. Ini disebut gerak refleksi. Kedipan mata merupakan gerak refleksi. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang telah saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.